Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan kuliah kita metode penelitian kuantitatif. Tema kita hari ini adalah definisi operasional variabel dan skala pengukuran. Kita awali dari apa itu alur logika yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif mengikuti alur logika deduktif. Yaitu apa? Yaitu dari ide abstrak, dari sebuah konsep, dari sebuah teori menjadi ukuran empirik, menjadi indikator-indikator untuk mendapatkan data empirik. Data berupa angka yang nanti akan diproses dalam tahapan analisis data di tahap selanjutnya. Dengan demikian, di dalam pengukuran kuantitatif itu, kita berupaya mengubah konstruk abstrak, yaitu dari konsep teoritis menjadi ukuran konkret, ya, yaitu menjadi variabel dan indikatornya, indikator empirisnya, sampai pada penskalaan untuk menentukan nilai respon tiap indikator. Nah, nanti akan kita contohkan. Dengan demikian, di dalam membahas pengukuran penelitian kuantitatif itu ada 3 konsep yang bisa kita pelajari untuk kita pahami. Yang pertama, konsep teoritis, sering kita kenal dengan istilah definisi konseptual variabel, kemudian operasionalisasi variabel, sering kita kenal dengan definisi operasional variabel, dan penskalaan atau kita kenal dengan nama skala pengukuran. Nah, ini adalah proses pengukuran dalam penelitian kuantitatif itu. Pertama, tingkat konseptualisasi variabel. Jadi kita harus memahami konsep dari objek kajian yang kita bahas. Kita sering menyebutnya dengan definisi konseptual variabel, yaitu menetapkan definisi konseptual atau teoritis tentang gejala, atau kalau dalam penelitian kuantitatif kita menyebutnya variabel yang menjadi permasalahan. Kemudian dari tingkat konseptualisasi kita operasionalisasikan. Jadi tingkat operasionalisasi variabel kita menyebutnya dengan definisi operasional variabel, yaitu mengubah konsep atau teori menjadi untuk dapat diukur. Dengan cara apa? Dengan mengkonstruksi atau membangun indikator-indikator dari variabel tersebut, supaya nanti konsep tersebut menjadi dapat diukur. Yang terakhir adalah melakukan penskalaan, yaitu membuat skala pengukurannya, disebut juga skala pengukuran. Apa itu? Yaitu proses menentukan skala berupa angka atau kategori sebagai respon terhadap indikator-indikator dari variabel yang diukur. Karena kita mau mendapatkan data dari konsep tersebut, maka konsep tersebut harus dapat diukur. Pengukuran ini menggunakan yang kita sebut skala. Nanti skala dapat berupa angka atau kategori. Nah, selanjutnya kita contohkan dari konstruk atau dari variabel atau dari konsep ke operasional dan penskalaan, ke operasionalisasinya. Misalkan ada sebuah konstruk atau kita menyebutnya variabel motivasi belajar. Definisi konseptual setelah membaca banyak literatur dari para ahli, mengambil satu konsep, misalkan motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, ini adalah sebuah konsep. Lalu bagaimana kita mendapatkan data dari sebuah konsep ini? Maka konsep ini harus kita definisikan operasionalisasinya hingga muncul indikator-indikator. Jadi misalkan
nilai tingkat kecenderungan siswa dalam. Nah, ini adalah sudah kita arahkan, kita ubah menjadi indikator-indikator. Indikatornya apa saja? Disebut siswa itu memiliki motivasi. Pertama misalnya perubahan perilaku, kedua peningkatan keterampilan, ketiga keaktifan mengikuti proses pembelajaran, lalu juga keaktifan bertanya, perhatian pada proses pembelajaran, keaktifan mengerjakan PR. Nah, ini adalah indikator-indikator siswa itu disebut termotivasi atau bahkan sebaliknya tidak termotivasi. Nah, untuk mendapatkan data ini, maka kita harus menentukan skala pengukurannya. Apakah nanti skala pengukuran itu berupa datanya adalah nominal, apakah datanya adalah ordinal, ataukah datanya interval, ataukah datanya rasio. Nah, ini sudah kita pelajari dalam kuliah statistik pendidikan. Nah, kita ke skala pengukuran. Apa itu? Nah, itu kita memberi nilai respon yang meliputi identifikasi angka dan kategori yang cocok dengan variasi dalam konstruk atau variabel. Jadi kita memberi nilai respon. Nilai respon yang seperti apa? Nanti kita contohkan. Jadi skalanya apakah itu nominal? Jadi kita apakah mencari jumlah, ordinal berdasarkan tingkatan, interval, misalkan kita mengukur menggunakan skala sikap, atau rasio yang melibatkan angka 0 misalnya. Sehingga data dari skala pengukuran tersebut melalui skala tersebut maka didapatkan data nominal, ordinal, interval, atau rasio sesuai dengan pemberian nilai respon yang kita lakukan. Nah, untuk skala sikap, khususnya di bidang pendidikan, berikut merupakan jenis atau macam skala yang digunakan. Ada skala Likert, Goodman, rating scale, dan semantik diferensial ya. Oke, kita mulai dari skala Likert. Apa itu? Yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi. Nah, caranya adalah setelah variabel dijabarkan dalam indikator, kemudian disusunlah item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Nah, jawabannya kalau menggunakan skala Likert itu nanti memiliki gradasi mulai dari positif sampai negatif ya. Nah, ini contoh. Contoh misalkan ada sebuah pernyataan guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini adalah disebut dengan nilai respon baik berupa kategori maupun angka. Kategorinya misalkan responden dapat menjawab pernyataan tersebut dengan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Mereka boleh memilih dari pernyataan guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tersebut, apakah sangat setuju atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Dengan nilai angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang yang kedua adalah contohnya skala Goodman. Nah, ini digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan. Contohnya apa? Jawaban ya dan tidak. Jawaban pernah, tidak pernah. Jawaban setuju, tidak setuju. Jadi hanya berupa data dikotomi yang akan kita peroleh. Dua alternatif saja. Misalkan, apakah Anda memiliki ijazah sarjana? Hanya ada dua jawaban, ya dan tidak. Responden hanya diberi alternatif jawaban, ya dan tidak. Atau misal contoh yang lain, hanya diberi jawaban pernah, tidak pernah. Nah, semacam itu. Itu skala Goodman. Selanjutnya, semantik diferensial.
Itu dikembangkan oleh Osgood, digunakan untuk mengukur skala sikap yang tersusun dalam garis kontinum. Nah, ini yang menjadi pembeda ya. Jawaban positif di garis kanan dan jawaban negatif di garis kiri atau sebaliknya. Nah, ini terserah ya. Nah, kemudian data nanti yang didapatkan data interval biasanya digunakan untuk mengetahui karakteristik seseorang atau sesuatu ya. Misal, contoh, berilah nilai gaya guru dalam mengajar di kelas. Nah, misalkan ada diberikan pilihan jawaban bersahabat sampai tidak bersahabat. Lalu diberikan skor angka di tengahnya secara berurutan. Nah, jawaban yang sebelah kiri ini merupakan jawaban positif dan sebelah kanan itu negatif. Kalau misalnya responden menilai bahwa guru tidak begitu bersahabat, maka dia dapat memilih pada sisi sebelah kanan, apakah angka 1 ataukah angka 2. Sebaliknya kalau bersahabat, dia dapat memilih angka di sebelah kiri, di rentang sebelah kiri 5 atau 4. Atau apabila sedang atau berada di tengah-tengah dapat memilih angka 3. Nah, itu adalah contoh dari semantik diferensial. Kemudian yang terakhir adalah rating scale. Jadi ini adalah sebuah skala di mana responden tidak menjawab salah satu jawaban kualitatif. Nah, kita tadi seperti di skala Likert ada setuju, ada sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, itu adalah kategori itu disebut jawaban kualitatif. Namun kalau dalam rating scale tidak menyediakan jawaban kualitatif tetapi hanya menyediakan jawaban kuantitatif. Jadi hanya berupa angka saja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang dikehendaki. Contoh, ada pertanyaan guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, maka hanya diberi interval jawaban angka 5 sampai dengan 1 atau sebaliknya 1 sampai dengan 5. Responden hanya diminta menilai pernyataan tersebut dalam guru memanfaatkan teknologi berapa skornya. Disuruh memberi skor. Kemudian contoh lagi, lingkari nomor tingkat pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, misalkan menilai bagaimana pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan yang dilakukan oleh guru misalkan. Maka responden diminta menilai sebelum pelatihan, pemahamannya skornya berapa, mulai 0 sampai 4. Dalam hal strategi mengajar, dalam pokok pelajaran strategi mengajar. Nah, sesudah pelatihan nilainya berapa? Dari rentang nilai 0 sampai 4. Hanya diberi angka tanpa diberi jawaban kualitatif. Seperti sangat setuju, setuju, dan lain sebagainya. Tetapi diberi skor saja, diberi angka saja. Jawaban kuantitatif saja. Nah, itu adalah rating scale. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang tema definisi operasional variabel dan skala pengukuran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.